teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat-sehat ya. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang bertemakan tentang Sakramen Tobat Fase D kelas 8. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Ajarlah kami untuk memahami sakramen tobat sebagai sarana bagi kami untuk memulihkan relasi denganmu. Sadarkanlah kami untuk senantiasa membangun kembali relasi kami yang rusak karena dosa. Bantulah kami dalam belajar hari ini, sehingga kami semakin kekuatkan, Engkau teguhkan untuk berani melawan kekuatan dosa. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, supaya kita lebih semangat dalam memulai pembelajaran kita bernyanyi gerak lagu sekolah minggu yang berjudul Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Nah, setelah selesai itu, kita memulai pembelajaran kita. Nah, kita memulainya dengan pertanyaan permantik. Yang pertama, apa itu tobat? Dan yang kedua, siapa yang sudah pernah bertobat? Sekarang kita masuk ke materinya ya. Pengertian sakramen tobat. Sakramen tobat adalah sakramen yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat Katolik, baik dosa kecil maupun dosa berat. Sakramen ini memungkinkan seorang untuk kembali berdamai dengan Tuhan dan memperbaiki hubungan dengannya setelah melakukan kesalahan. Dosa dalam agama Katolik adalah segala tindakan, kata-kata, atau pikiran yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan melanggar perintahnya. Dosa dapat terjadi ketika seseorang tidak hidup sesuai dengan ajaran dan hukum Tuhan, baik dalam hal moral maupun iman. Dosa juga mencangkup perbuatan yang merusak hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Nah, kita lanjut ke contoh-contoh dosa. Memang contoh-contoh dosa itu banyak ya, tapi yang saya buat hanya 4 saja. Yang pertama itu membunuh. Yang kedua, berbohong. Yang ketiga, mencuri. Dan yang keempat, melawan orang tua. Nah, kita lanjut lagi ke tujuan sakramen tobat. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan, dan sakramen tobat membantu memulihkan hubungan itu melalui pengampunan dan rahmat-Nya. Yang kedua, pengampunan dosa. Melalui pengakuan dosa kepada imam, umat menerima pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan dengan sadar dan bebas. Yang ketiga, pertumbuhan rohani. Sakramen ini memberi kesempatan untuk merenung dan bertobat, membantu kita hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir,
memperbaiki hubungan dengan sesama. Nah, kita lanjut lagi ke unsur-unsur pokok sakramen tobat. Yang pertama, penyesalan. Merasa menyesal dan bersalah atas dosa yang telah dilakukan. Kita mengakui dosa kita karena kita sadar bahwa dosa itu menyakiti hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, pengakuan. Mengungkapkan dosa-dosa kita kepada imam dalam sakramen pengakuan dosa. Ini adalah cara kita meminta pengampunan dari Tuhan melalui perantaraan imam. Dan yang terakhir, penyesalan. Melakukan hal-hal yang membantu memperbaiki kesalahan kita seperti berdoa atau berbuat baik. Imam akan memberikan penugasan atas doa sebagai tanda usaha kita untuk berubah. Kita lanjut lagi ke tahapan bertobat. Yang pertama, menyadari dan mengakui dosa. Yang kedua, menyesali dosa. Yang ketiga, berniat untuk tidak berbuat dosa lagi. Yang keempat, mau menghidupi hidup baru. Dan yang kelima, mohon ampun pada Allah.